Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saat Anda masih kecil, sudah sering mendengar kisah-kisah inspiratif tentang sahabat-sahabat Nabi. Tak terkecuali kisah Sa'labah. Kisah Sa'labah Ibnu Hatib Al-Ansori ini patut dijadikan contoh dan diambil hikmahnya bagi semua orang, terutama kaum muslim agar senantiasa menjaga keistiqomahan dalam beribadah dan tidak terlena akan dunia. Menjaga istiqomah memang bukanlah hal mudah. Dan Sa'labah adalah contoh orang yang gagal menjaga sikap istiqomahnya. Dia juga membuat Allah geram atas sifat kikirnya. Seperti apa kisah lengkapnya? Mari tonton terus video ini sampai habis agar mendapatkan informasi yang lengkap. Dan jangan lupa tekan tombol like jika suka, tekan tombol subscribe jika belum, dan bagikan video ini ke teman-teman Anda. Setuju? Pada zaman Rasulullah SAW, ada seorang dari golongan Ansor bernama Sa'labah. Sa'labah adalah salah satu sahabat Rasulullah yang hidup di bawah garis kemiskinan, sehingga tidak memiliki pekerjaan ataupun penghasilan yang tetap. Tapi di balik keadaan sosialnya yang serba kekurangan, Sa'labah sangat rajin mengerjakan sholat 5 waktu yang dilaksanakan di masjid secara berjamaah. Tetapi ada satu kebiasaan Sa'labah yang mengundang tanda tanya Rasulullah, yaitu selalu bergegas pulang setelah selesai melaksanakan sholat. Berbeda dengan sahabat lainnya yang selalu meluangkan waktu untuk berzikir serta bermunajat kepada Allah. Hingga pada suatu kesempatan, ketika bergegas hendak meninggalkan masjid, Rasulullah memanggil Sa'labah. Setelah Sa'labah menghadap, Rasulullah bertanya kepadanya, "Hai Sa'labah, mengapa kamu buru-buru ketika selesai sholat berjamaah?" Sa'labah pun menjawab, "Sesungguhnya saat ini di rumah ada seorang yang menunggu saya ya Rasul. Dia menunggu saya untuk bergantian memakai baju untuk melaksanakan sholat. Saya hanya memiliki sehelai kain untuk dipakai secara bergantian. Ketika saya sholat, maka istri saya akan bersembunyi hingga saya datang untuk kembali." Sa'labah menjelaskan keadaan yang sebenarnya kepada Rasulullah SAW. Rasulullah sangat terkesan dengan Sa'labah, lalu mengizinkannya untuk segera kembali. Pada suatu hari, Sa'labah sudah tak tahan dengan kemiskinan yang dia alami. Dia dikisahkan datang menghadap Rasulullah. Tanpa basa-basi dia minta Rasulullah untuk memohon kepada Allah supaya dia dianugerahi rizki yang berlimpah. Sa'labah berkata, "Ya Rasul, doakanlah aku agar Allah melimpahkan harta yang banyak." Namun permintaan Sa'labah tersebut ditolak mentah-mentah oleh Rasulullah SAW. Rasulullah menjawab, "Sa'labah, sesungguhnya sedikit sesuatu yang bisa engkau syukuri jauh lebih baik daripada yang banyak, namun kamu tidak mampu untuk mensyukurinya. Bukankah engkau memiliki suri tauladan dari Rasulullah yang tidak hidup dengan harta berlimpah? Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, jika aku menginginkan gunung berubah menjadi emas dan perak, maka semua itu akan terjadi." Sa'labah terus mendesak Rasulullah agar mendoakannya menjadi orang kaya. Rasulullah paham benar bahwa seseorang bisa lalai karena harta dunia, sehingga jika Rasul mendoakannya, ditakutkan Sa'labah akan ingkar kepada Allah. Sa'labah yang saat itu sangat berambisi menjadi orang kaya, tak kehabisan akal untuk membujuk Rasulullah agar mau mendoakannya. Sa'labah berkata, "Demi Tuhan yang telah mengutusmu dengan membawa kebenaran, jika engkau berdoa kepada Allah dan Allah memberiku rizki harta yang banyak, sungguh aku akan memberikan kepada orang yang berhak bagiannya masing-masing." Akhirnya hati Rasulullah pun luluh dengan sebuah janji bahwa ia akan tetap istiqomah di jalan Allah. Rasulullah SAW pun mendoakannya, dan Allah memenuhi doa Rasulullah, sehingga akhirnya Sa'labah mendapat seekor unta dan domba. Karena memiliki domba dan onta, tentu Sa'labah sangat senang.
Setiap hari dia berusaha menggemukkan ternaknya, membuat ternaknya bisa menghasilkan susu yang banyak untuk bisa dijual. Pada saat itu Sa'labah masih teguh bersikap istiqomah dan memenuhi panggilan jihad pada perang Badar. Seusai perang, dia kembali pada ternaknya. Dia merawat ternaknya dengan sangat baik, sehingga ternak yang dimilikinya terus beranak pinak. Dia pun memutuskan untuk menyingkir dan tinggal di sebuah lembah dekat Madinah, sehingga dia masih bisa sholat zuhur dan asar dengan berjamaah. Ternaknya pun terus bertambah dan dia menjadi semakin sibuk. Akhirnya, Sa'labah mulai abai dengan sholat jamaah. Bahkan kemudian, ia tak pernah terlihat lagi berjamaah bersama Nabi. Sa'labah tak hanya melalaikan sholat, bahkan ketika salah seorang utusan Rasulullah mendatanginya untuk meminta zakat dari Sa'labah, ia menolaknya. Dia berkata, "Rasulullah hanya memberiku seekor unta dan domba. Kekayaan yang aku peroleh ini adalah hasil kerja kerasku. Tidak ujung-ujung datang begitu saja. Apakah aku harus memberi makan orang-orang miskin? Sedangkan Allah saja membiarkan mereka. Sudah tentu, kalau ingin kenyang, mereka harus bekerja keras seperti apa yang kulakukan," kata Sa'labah dengan congkaknya. Utusan Rasulullah itu lalu menyampaikan apa yang dikatakan Sa'labah hingga membuat Rasulullah SAW geram. Rasulullah berkata, "Sungguh celaka Sa'labah, sungguh celaka dia." Kejadian yang dialami Sa'labah tersebut menjadi sebab turunnya surat At-Taubah ayat 75-76 yang artinya, "Dan di antara mereka ada orang yang telah berjanji kepada Allah, sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian dari karunia-Nya kepada kami, niscaya kami akan bersedekah dan niscaya kami termasuk orang-orang yang saleh. Ketika Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka menjadi kikir dan berpaling dan selalu menentang kebenaran." Ketika ayat itu disampaikan Rasulullah kepada para sahabatnya, ada salah seorang kerabat Sa'labah yang ikut mendengar dan kemudian menyampaikan hal itu kepada Sa'labah. Sa'labah menjadi kalang kabut dan sadar bahwa ia sudah melampaui batas. Dia pun pergi menemui Rasulullah dan memohon agar beliau mau menerima zakat darinya. Namun Rasulullah tak mau menerimanya. "Sesungguhnya Allah melarangku untuk menerima zakatmu," begitu kata Rasul. Lalu Rasulullah berkata kepadanya, "Inilah amalanmu. Aku telah memerintahkan sesuatu kepadamu, tapi engkau tidak mau mematuhiku." Sampai Rasulullah SAW wafat, beliau sama sekali tak menerima zakat dari Sa'labah. Kemudian Sa'labah datang kepada Abu Bakar radhiyallahu an ketika menjadi khalifah, lalu berkata kepadanya, "Sesungguhnya engkau telah mengetahui kedudukanku di sisi Rasulullah dan kedudukanku di kalangan orang-orang Ansor. Maka terimalah zakatku ini." Abu Bakar berkata, "Rasulullah SAW tidak mau menerimanya darimu. Lalu bagaimana aku mau menerimanya darimu?" Abu Bakar menolak dan tidak mau menerima zakat dari Sa'labah. Dan Abu Bakar wafat tanpa mau menerima zakat darinya. Ketika Umar radhiyallahu anhu menjadi khalifah, Sa'labah datang kepadanya dan berkata, "Wahai Amirul Mukminin, terimalah zakatku ini." Tetapi Khalifah Umar menjawab, "Rasulullah tidak mau menerimanya. Demikian pula Abu Bakar. Lalu bagaimana aku dapat menerimanya?" Akhirnya Khalifah Umar hingga wafat tidak mau menerima zakat Sa'labah. Demikianlah kisah Sa'labah yang kikir. Sudah diberikan nikmat, namun ia tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita menjadi manusia yang selalu istiqomah dan mengamalkan apa yang dianjurkan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton. Silakan bagikan video ini jika dirasa ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.